Perkenalkan, nama saya Tanila Salsafira. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Nahwu Jurumiyah, yaitu buku Nahwu atau kitab dasar dalam ilmu Nahwu dalam bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalam. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Jadi kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah yang digunakan sesuai dengan ketetapan bahasa Arab. Nah, di dalam kalam tersendiri itu tersusun dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim itu adalah ismu madalla ala makna fi nafsihi walam yaktarin biz zaman. Isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak terikat dengan waktu. Lalu fi'il. Nah, fi'il ini al-fi'lu madalla ala makna fi nafsihi waqtarin biz zaman. Fi'il adalah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan disertai atau terikat dengan waktu. Sedangkan huruf al-harfu madalla ala makna fi ghairihi. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna pada selain dirinya. Nah, tandanya si isim ini dia bisa kemasukan khafad atau jar, tanwin beralif lam, terus bisa kemasukan harf qasam yaitu waw, ba, dan ta, dan dia khafad atau bisa kemasukan jar. Lalu fi'il, tanda fi'il itu bisa memasukkan qad, sin, saufa, tatanis, sakinah, dhamir marfu, nun taukid, ya muannas mukhatabah. Lalu huruf sendiri tandanya malaya suhu ma'ahu dalilul ismi wala dalil fi'il. Jadi apa yang tidak termasuk dalam fi'il dan isim gitu. Selanjutnya adalah babul i'rab. Nah, i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil memasukinya, baik secara lafaz ataupun secara perkiraan. Nah, i'rab ini dibagi menjadi 4. Pertama ada jazm, jar dan nasab, dan jazm, jar, nasab, dan rafa. Adapun i'rab pada isim itu hanya khafad, nasab, dan rafa. Sedangkan i'rab pada fi'il, jazm, nasab, dan rafa. Nah, selanjutnya kita masuk ke babu ma'rifat alamatul i'rab. Nah, jadi alamatul i'rab rafa itu ada nun, alif, waw, dan dhammah. Sedangkan lafaz-lafaz yang di-i'rab dengan nun itu ada fi'il mudhari, isim tasniyah, dhamir jama', dhamir muannas mukhatabah. Sedangkan yang dengan alif itu ada isim tasniyah, terus yang dengan waw itu ada jama' muzakkar salim dan asmaul khamsah. Dan yang dengan dhammah itu ada isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, dan fi'il mudhari. Lalu kedua ada alamatul i'rab nasab. Nasab ini dengan hadfun nun, ya, kasrah, alif, dan fathah. Nah, lafaz-lafaz yang di-i'rab dengan fathah itu ada isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Yang dengan alif itu ada asmaul khamsah, dengan kasrah ada jamak muannas salim, dengan ya ada isim tasniyah, jamak muzakkar salim. Lalu yang dengan hadfun nun atau membuang nun itu ada fi'il af'alul khamsah, terus ada af'alul khamsah. Lalu yang ketiga itu ada alamat i'rab khafad. Nah, yang khafad ini itu dengan fathah, ya, dan kasrah. Nah, fathah ini ada ism ghairu munsharif. Lalu yang ya itu dengan ada lafaz-lafaz yang di-i'rab dengan ya, ada asmaul khamsah, isim tasniyah, jamak muzakkar salim. Lalu yang dengan kasrah itu ada isim mufrad tanwin, jamak taksir tanwin, dan jamak muannas salim. Lalu yang alamatul i'rab jazm itu dia dengan hadfun nun, dan hadfun ilah, dan sukun tandanya. Selanjutnya kita masuk ke af'alu, yakni fi'il. Nah, fi'il itu kan ada 3, ada fi'il madhi, mudhari, dan amr. Nah,
fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau atau yang sudah terjadi, dan sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu yang sekarang, yang saat ini terjadi atau yang akan datang. Nah, sedangkan fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah terhadap sesuatu. Nah, adapun alamat fi'il madi. Nah, fi'il madi itu fathah takdir. Jadi fathah takdir contohnya seperti da'a, naha, roma. Nah, sedangkan ada fathah lafaz. Fathah lafaz itu yang akhirnya itu difathahkan, kayak alima, kharaja, nasara, seperti itu. Lalu ada fi'il mudhari, tandanya itu dengan rafa takdiruhu dan rafa lafaz. Yang rafa takdiruhu itu contohnya seperti yad'u, yanha. Lalu yang rafa lafaz itu yang lafaznya memang akhirnya itu rafa, seperti yaf'alu, yadribu, yansuru, gitu. Terus yang alamat fi'il amr itu alamatnya itu ada hadfun nun, hadfun ilaih, dan bisukun. Yang hadfun nun itu contohnya yang menghapus nun, idribu, idriba. Nah, hadfu ilaih itu yang menghapus huruf-huruf ilaih, contohnya uda'u, irmi. Lalu yang disukun, yang dengan sukun akhirnya seperti uf'ul, unsur, gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian marfu'atul asma atau marfu'atul asma, isim-isim yang dirafa'kan atau dibaca secara rafa. Jadi definisi umumnya itu isim marfu yang berstatus rafa karena kedudukan dan sintaksisnya dalam kalimat, bukan karena masuk huruf atau amil yang memasukkan atau menjarkannya. Nah, yang pertama itu ada fa'il. Nah, fa'il sendiri adalah isim marfu yang melakukan perbuatan dan selalu datang setelah fi'il maklum atau fi'il yang aktif. Contohnya kataba Zaidun ad-darsa. Nah, Zaid ini sebagai fa'il. Yang kedua ada naibul fa'il. Nah, naibul fa'il ini isim marfu yang menggantikan fa'il karena si fa'il aslinya itu dihapus dan diubah menjadi majhul. Contohnya kutiba ad-darsu. Nah, di sini kutibanya itu sebagai marfu, dia sebagai naibul fa'il. Lalu yang ketiga itu ada mubtada. Nah, mubtada ini adalah isim marfu yang terletak di awal jumlah ismiyah dan dibutuhkan oleh khabar untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya Zaidun mujtahidun. Zaidun itu sebagai isim marfu mubtada. Lalu ada khabar. Nah, khabar ini adalah isim marfu yang memberikan informasi tentang mubtada. Contohnya Zaidun mujtahidun. Nah, mujtahidun itu sebagai isim marfu khabar. Lalu ada isim kana. Isim kana adalah isim yang marfu setelah masuknya kana dan saudara-saudaranya atau kana wa akhwatuha, sementara khabarnya menjadi mansub. Contohnya kana Zaidun taliban. Dari sini Zaidun sebagai isim kana yang mana isim ini marfu. Terus selanjutnya ada khabar inna wa akhwatuha. Nah, khabar inna ini adalah isim marfu yang datang setelah isim inna, meskipun isim inna sendiri itu mansub. Nah, contohnya inna Zaidan talibun. Nah, talibun ini adalah sebagai khabar inna yang marfu. Nah, selanjutnya itu ada at-tabi' lil marfu. Tabi ini isim-isim yang mengikuti isim si marfu. Contohnya itu di dalam tabi itu ada na'at, atof, taukid, dan badal. Nah, selanjutnya ada bab mansubatul asma. Ini yakni isim-isim yang dibaca secara nasab. Nah, yang pertama itu ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim mansub yang dikenai pekerjaan oleh si fa'il. Contohnya kataba Zaidun ad-darsa. Ad-darsa sebagai mansub, maf'ul bih mansub, mana dia sebagai objek yang dikerjain oleh si fa'il. Lalu kedua ada masdar. Nah, masdar ini isim yang menunjukkan hakikat perbuatan atau berfungsi untuk menegaskan atau menjelaskan sesuatu atau si fi'il. Contohnya farahtu farahan. Nah, farahan ini sebagai masdar mansub. Selanjutnya ada zarf zaman dan makan. Ini menunjukkan keterangan waktu dan tempat, di mana isim ini itu menunjukkan waktu dan tempat terjadinya suatu perbuatan. Contohnya safartu yauman.
jalastu amamal baiti. Nah, amama dan yauman ini sebagai isim mansub, dia sebagai zarf zaman dan zarf makan. Lalu ada hal ini adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan pelaku objek saat perbuatan itu terjadi. Contohnya ja'a zaidun rakiban. Lalu ada tamyiz. Nah, tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan makna kata sebelumnya yang masih samar. Contohnya ada ishtaraitu kilo tamran. Lalu ada munada. Nah, munada ini isim yang dipanggil dengan huruf nida atau pada asalnya itu mansub, seperti ya taliban ijtahid. Nah, di situ ya taliban, kenapa taliban mansub? Karena dia sebagai isim si munada dari si harfu nida ini. Lalu ada isim inna wa akhwatuha, contohnya inna zaidan mujtahidun. Lalu ada khabar kana wa akhwatuha seperti kana zaidun mujtahidan. Terus ada tabi' lil mansub, yang mana isim ini tuh yang mengikuti isim-isim mansub dalam i'rab. Yang selanjutnya itu ada mahfudatul asma, yaitu isim-isim yang dibaca jar. Nah, di sini tuh ada 3 pembagian dari isim ini. Yang pertama majrur bil harfi. Majrur bil harfi yaitu jar karena hurufin ila an alafi ba kaf lam rubah ta, dijarkan oleh huruf-huruf jar. Contohnya zatu ilal masjid. Masjid itu jar menjadi isim majrur karena harfu jar. Lalu ada majrur bil idhofah, isim yang dijarkan karena idhofah. Nah, isim ini itu menjadi majrur karena menjadi mudhaf ilaih atau isim kedua dalam susunan idhofah. Contohnya kitabut talibi. Nah, talib ini tuh majrur dia karena sebagai mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih. Lalu yang ketiga itu ada majrur bil tabi', yang mana majrur karena mengikuti isim yang sebelumnya, isim yang majrur. Contohnya yang dia menjadi naat atau taukid dan badal yang sebelumnya itu adalah jar. Nah, mungkin hanya ini sedikit penjelasan dari kitab Nahwu Jurmiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.